Lu bencong ya? Bukan, gue pocong. Ya Allah. Hai guys, apa kabar kalian semua? Kali ini aku mau membahas hal horor ya, walaupun hidup ini udah dipenuhi dengan kehororan duniawi. Siapa nih dari kalian-kalian yang suka nonton film horor, walaupun habis itu kemana-mana minta ditemenin emak kalian? Aku juga termasuk orang yang kayak gitu guys, tapi rasa takut ini gak menyurutkan kekepoan kita buat nontonin hal-hal horor di sekitaran kita. Buat kalian yang biasa nonton film horor Indonesia, pasti kalian gak asing sama bentukan Saiton yang menempati urutan teratas sebagai aktor film horor terlaris, siapa lagi kalau bukan Bocica. Si unyu, imut, unik, dan mengemaskan. Gak hanya di film horor Indonesia, tapi juga di film horor Malaysia guys. Bahkan di Thailand dijual guling bentukan Bocica loh. Minat beli? Klik keranjang gaib di bawah. Karena kita familiar banget sama Saiton satu ini ya di Asia Tenggara. Pernah gak sih kalian berpikir kenapa Bocica ini gak familiar di negeri Arab? Padahal Bocica ini kan refleksi bentuk orang Islam yang sudah meninggal. Tapi kenapa Arab yang 95% beragama Islam tidak familiar dengan Saiton yang satu ini? Setelah dilakukan riset, ternyata jawaban orang Arab sesimpel ini loh guys. Ketika manusia takut akan suatu hal, maka roh-roh jahat di sekitar kita akan merefleksikan atau mencerminkan hal yang serupa dengan apa yang kebanyakan orang takuti. Mereka suka menguping, mencuri informasi, dan meniru. Jadi intinya dari jawaban orang Arab, semakin kita percaya, semakin kita takut, hal-hal gaib di sekitaran kita itu bakal merefleksikan rasa takut itu buat menjahilin kita guys. Makanya di Arab, bocah-bocah kecil diajarkan untuk hidup mandiri dan tidak menakuti hal-hal berbau mistik. Tapi bukan berarti tidak mengimani adanya ciptaan Allah ya, lebih ke tidak menakuti apapun kecuali Tuhan. Beda banget kan sama ajaran Mama Nusantara ini yang dikit-dikit kalau anaknya nakal ngomongnya gini, "Hei, jangan main maghrib-maghrib, ntar diculik wewe gombel." Kalian tahu wewe gombel kan guys, yang anunya gede itu loh. Siapa yang suka anunya gede? Sana pacaran sama wewe gombel. Terus ada lagi tuh mak-mak kalau ngomelin anaknya yang suka keluar rumah, "Sono main terus, sono diambil momok, syukur kamu ya. Momok, ambil momok, anak nakal mo." kan gitu ya kan, ucapan kan jadi doa. Jadinya kita ini para bocil-bocil Nusantara terbiasa berimajinasi kalau Saiton ini siap kapanpun menculik kita, iya gak sih? Dari rasa takut yang ditanamkan sejak dini, maka bener nyatanya sudut pandang warga Arab guys. Semakin takut manusia akan suatu hal, maka roh-roh jahat akan mempermainkan rasa takut kita lebih dalam lagi. Dan kalian tahu gak sih kalau hantu pocong ini gak ada dan gak dikenali pada masa kerajaan Majapahit loh. Kerajaan Majapahit sendiri ada dan berlangsung pada abad ke-13 sampai sekitaran abad ke-14. Sedangkan agama Islam masuk ke negara Indonesia ini sejak abad ke-7. Kalau Bocica ini refleksi jasad orang muslim yang meninggal, nyatanya Bocica gak ada sejak pertama kali agama Islam masuk di Indonesia. Bahkan sampai kerajaan Majapahit ada pun Bocica masih belum ada dan belum dikenali wujudnya seperti apa guys. Dan Bocica ini awal mula menjadi momok dan mitos di Indonesia bermula kemunculannya membuat heboh di Pulau Jawa dan Sumatera, jadi belum menyebar di seluruh Indonesia ya. Lambat laun karena orang-orang ini makin takut sama bentukannya yang mirip orang meninggoy, makanya hantu pocong ini mulai menyebarluaskan kejahilannya di seluruh Indonesia. Nah, balik lagi, omongannya orang Arab ini bener gak sih? Kita gak boleh takut. Ya elah, sok-sokan ntar kalau ketemu nangis. Oke, sekarang kita bahas-bahas sedikit ya mengenai beberapa mitos atau fakta tentang hantu pocong di Indonesia. Fakta yang diketahui orang Indonesia soal pocong: pertama, hantu ini menjadi hantu penglarisan dagang terbanyak di Indonesia loh guys. Umumnya yang digunakan pada usaha makanan. Kalau kalian makan di suatu tempat, ketika dimakan langsung di resto dengan dibungkus itu beda rasa. Katanya orang-orang, restoran itu berarti pakai penglarisan hantu pocong. Jadi
makanan yang kita makan bakal diliurin sama pocicanya secara gaib ya tentunya. Nah, kalau dibungkus, pocicanya kan nggak mungkin ikut pulang kita juga. Makanya katanya rasanya itu beda karena nggak ada ekstrak sari liur. Oh, no. Makanya guys, kalau makan dimanapun itu jangan lupa baca doa ya, sesuai keyakinan kita masing-masing. Fakta kedua, pocong itu gak cuma bisa lompat loh guys, tapi bisa terbang. Menurut kalian lebih serem mana? Lompat apa terbang nih? Kalian yang berpikir pocong lompat pasti karena kena stigma film Pocong Mumun di TV kan waktu kecil. Aku juga salah satu korbannya. Tapi nyatanya pocong itu bisa terbang dan menurutku lebih menyeramkan kalau dia terbang sih guys. Fakta ketiga, sekaligus jadi saran juga. Ketika kita melihat pocong secara langsung, hindari menatap mata pocong secara langsung. Karena pocong bisa meludah ke mata kita dan bisa menyebabkan luka bakar hingga kebutaan. Tapi pocong yang seberani itu tentunya ketika kita manusia ini datang ke tempat yang benar-benar keramat ya, ke tempatnya mereka langsung. Kalau pocong-pocong di rumah ya insya Allah gak gitulah, karena ini kan tempat kita. Mereka juga punya batasan untuk berbuat terlalu jauh. Selain menyebabkan kebutaan, menatap mata pocong secara langsung akan membuat tubuh kita kaku dan gak bisa lari kemana-mana. Kalau kata orang Jawa sih sawanan ya. Sawanan sendiri artinya terngiang-ngiang sama mukanya yang bisa nyebabin kita itu keinget terus dan akhirnya kitanya bisa jatuh sakit. Biasanya kalian yang suka terngiang muka mantan sampai sakit itu kalau kata orang Jawa kalian sawanan mantan. Lanjut, ada mitos yang mengatakan kalau pocong ini punya dua jenis loh guys. Pocong normal yang warnanya putih bersih atau yang semu-semu kuning gitu loh. Dan satu lagi ada pocong merah. Katanya pocong merah merupakan refleksi manusia yang semasa hidupnya memiliki dendam yang besar, tapi dendamnya itu belum bisa terbalaskan sampai akhir hayatnya guys. Makanya dia muncul dengan warna merah yang melambangkan amarah yang masih tersimpan dalam tubuhnya. Tapi ini mitos ya. Nyatanya jarang tuh kita nemuin cerita orang yang pernah ketemu atau ngelihat sekilas pocong merah ini. Mungkin di antara kalian ada yang pernah lihat? Bisa komen di bawah. Mitos selanjutnya, pocong menjadi hantu paling pemalu yang jarang banget berani menampakkan diri karena wujudnya yang jelek. Jadi ini salah satu hantu yang insecure ya. Perasaan semua hantu ya jelek loh. Maka dari itu, pocong lebih cenderung mengganggu manusia melalui suara lompatan atau ketukan pintu yang konon katanya pocong itu membuat suara ketukan pintu pakai kepalanya loh guys. Makanya kalau kalian dengar suara ketukan pintu 3 kali secara bertempo alias gak cepet kayak orang kalau ketuk pintu normal kan tuk 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 gitu ya, jangan dibukain karena mungkin itu poci yang lagi jedukin kepala guys. Jadi kan gini ya, duk duk duk, makanya bunyikan ketukannya lambat. Kalau misalkan dia getuknya cepet kan duk 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 duk, lama-lama kepalanya benjol guys. Oke lah, jadi sampai sini kita udah tahu ya kenapa di Arab pocica ini gak ada, kenapa di Asia Tenggara kayak Malaysia, Indonesia, bahkan Thailand pun mengenal pocong. Intinya satu, tergantung kepercayaan kita. Kayak di Indonesia ini kan percaya hantu jenglot kan, sedangkan kayak di Thailand yang percaya pocong juga, mereka belum tentu mengenal jenglot juga. Oke guys, gimana menurut kalian pembahasan pocong kali ini? Sudahkah kalian bertemu pocong? Aku sendiri belum pernah ketemu sih, dan jangan sampai juga kalau ketemu kalian pocongnya gak apa-apa sih guys, aku ikhlas lahir batin. Oke lah guys, sekian pembahasan pocong dari aku. Jangan lupa klik like dan subscribe buat yang gak like dan sub. Semoga mimpi dikejar pocong, amin. Aku Devi pamit undur diri, bye bye.